gimana proses settingnya? Apa pada saat di awal langsung dibukakan TR bersama dengan LC importnya, atau seperti apa kondisi fasilitas TR-nya ini? Jadi ketika masa tadi misalnya di set Dokyadin 14 hari, setelah masa Dokyadin selesai ya harus dibukukan sebagai loan atau sebagai yang lain. Dokyadin itu bisa diperpanjang nggak dalam posisi di pembukuan Dokyadin ya? Best practice-nya itu. Oke. Saya ingin meluruskan dulu, Dokyadin itu dokumen yang akan diterima? Yang akan ditagihkan. Yang akan ditagihkan. Oke, terima kasih rekan-rekan PGB sekalian. Terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan kepada kami, Hitsco Training Consulting, untuk menjalankan acara hari ini. Terima kasih untuk Pak Arief Surarso atas kepercayaan kepada kami. Terima kasih juga untuk Pak Wawan, ini bersedia untuk join juga. Oke, untuk acara ini selanjutnya mungkin sambutan dari Pak Arief. Monggo Pak, dipersilakan Pak Arief. Kali ini kita pelatihan mengambil materi mengenai SCF ya, mengenai SCF. Nah, memang SCF ini menjadi penting untuk kita pahami bersama karena memang saat ini SCF menjadi salah satu cara kita untuk bisa menumbuhkan bisnis melalui ekspansi dengan cara SCF ini peluangnya cukup terbuka. Pertama itu. Yang kedua, kalau saya lihat sekilas dari materi Pak Diat ini, SCF yang akan kita diskusikan siang hari ini termasuk SCF terkait dengan global trade ya. Terima kasih Pak Arief atas sambutannya dan atas pembukaan acara ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu, kita mungkin sekilas dulu, saya mungkin sharing sedikit mengenai kira-kira training hari ini dalam konteksnya supply chain financing itu ada di titik mana, supaya kita tidak kehilangan track-nya. Mungkin ada sedikit sebelum kita mulai ke acara inti di mana Ibu Dewi akan sharing. Sebelumnya mungkin saya sedikit kasih gambaran kira-kira kita ada di mana. Mungkin sedikit penjelasan, mungkin perkenalan tadi belum sempat kita kenalkan mengenai kami Bapak Ibu. Tadi beberapa teman Mbak Meta dan lain-lain kayaknya belum kenal sama kita juga. Jadi mungkin Bapak Ibu, kami Hitsco Training and Consulting ini adalah rekanan dari BLB. Kami sudah rekanan dari tahun 2019. Ya, alhamdulillah sudah 2 tahun rekanan dan kita menyelenggarakan training baik untuk online maupun offline. Ini sekilas materi-materi yang kita punya. Kita ada 2 jenis training, yaitu training reguler yang materinya sudah terdaftar di BLB. Mungkin Bapak Ibu jika berkenan bisa melihat materi-materi kita maupun training in-house semacam ini. Kita juga ada yang untuk reguler itu kita ada online dan juga ada yang in class. Semoga setelah pandemi kita bisa jalankan yang in class. Ini perkenalan beberapa pengajar kita dengan bidang masing-masing yang ada di Hitsco. Mungkin beberapa barangkali sudah pada kenal. Bu Dewi sebenarnya teman-teman BGB sudah banyak kenal nih sama Ibu Dewi juga. Ini panduan teknis yang sempat kita share ke Bapak Ibu. Nah, ini mungkin sekilas Bapak Ibu, ketika kita mau masuk ke supply chain financing, kita akan ada di area trade finance sebenarnya. Kenapa supply chain itu menjadi bagian dari trade finance? Ini sedikit kita akan mengupas mengenai mapping dari trade finance produk itu seperti apa. Supaya kita tujuannya untuk membuat kerangka bahwa SCF itu sebenarnya ada di titik mana.
Oke, Bapak Ibu, kita masuk ke sesi utama di acara hari ini. Mungkin sedikit perkenalan dulu. Kami kenalkan pengajar kita, Ibu Dewi Cokro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Arif yang telah memberi sedikit mengenai tujuan untuk mengadakan saya nggak bilang pelatihan, tapi mungkin lebih cocok ke workshop dan sharing session. Senang sekali bagi saya untuk bisa ketemu dengan rekan-rekan dari BNI. Ada Mas Henry, apa kabar Mas Henry? Baik Bu Dewi, ketemu lagi. Halo, ada Mas Henry, ada Mbak Meta, apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat. Kita jumpa lagi ya di sesi Zoom ini. Sebelumnya saya mau minta maaf jika ada gangguan karena sinyal. Hari ini saya tambahkan speed-nya, tapi hari ini masih juga nge-lag. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada sedikit kendala, tolong saya di-cut aja kalau ada yang terpotong, nanti biar saya bisa ulang lagi. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai SCF, Supplier Chain Financing, dan sebetulnya SCF itu mungkin konsepnya sudah dijalankan oleh BNI, tetapi kita akan meninjau pendekatan dari awal, mengapa SCF itu sekarang populer, tidak saja di lembaga perbankan, tetapi juga di lembaga non-bank dan bahkan sudah sudah marak diaplikasikan di fintech. Ya, kenapa itu bisa terjadi? Ya karena adanya perkembangan atau dukungan teknologi. Nah, saya siapkan slide hari ini. Ada sedikit campur aduk di bahasanya, lebih banyak bahasa Indonesia, tetapi ada juga yang bahasa Inggris. Kemudian ada beberapa istilah yang sebetulnya interchangeable, misalnya supplier, seller, exporter. Nah, itu mungkin orangnya sama aja ya, perusahaannya tuh sama, pelakunya sama. Yang penting kita lihat peran dia itu di sisi bank, itu kita melihat dia sebagai apa. Jadi interchangeable. Ini kenapa saya lakukan seperti ini, karena nanti pada saat pembahasan dengan rekan-rekan di divisi trade, di internasional, INT, ataupun dengan pihak luar atau dengan nasabah, itu kita kalau dia bilang misalnya post acceptance receivables financing, kita ngerti maksudnya apa. Ya, istilahnya panjang, tetapi begitu kita lihat workflow-nya, skemanya, dia ada di titik mana, kita ngerti apa yang dia maksud. Jadi saya akan mengenalkan juga beberapa istilah yang lazim digunakan dan interchangeable ya. Buyer, importer, anchor client, itu mungkin satu orang yang sama. Oke. Kemudian kalau misalnya ada yang ingin bertanya, langsung aja mungkin raise hand atau bisa di chat, dan nanti teman-teman dari Hitsco ya, Pak Hidayat, bisa membantu untuk unmute. Karena saya akan mungkin mulai dari pendekatan dari trade, background dari SCF itu trade, nanti kita akan masuk ke setelah itu ke materi SCF, kemudian terakhir ada case study. Jika ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, saya rasa mungkin nggak ada salahnya langsung aja raise hand gitu ya. Oke, terima kasih ya. Nah, agenda kita tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Arif dan pembukaan dari Mas Hidayat juga sudah ada, tetapi organisasi untuk slide hari ini saya lakukan seperti ini. Mungkin rekan-rekan juga sudah dapat kopinya, soft kopinya. Semoga bisa ada beberapa penambahan yang saya lakukan, tetapi tidak akan merubah pembahasan intinya. Okay. Nah,
SCF saat ini itu mendapat peran atau berkembang dengan sangat pesat. Saya sudah ikut di trade finance sejak tahun 97 sebelum krisis. Dan saya mulainya bukan di operations atau di marketing, saya mulainya di risk management. Jadi saya sudah melihat trade dari berbagai macam sisi. Dan yang paling menarik adalah di sisi sales-nya, marketingnya, karena kita bisa client facing, bisa ketemu dengan nasabah, dan kita bisa mencari solusi yang terbaik untuk nasabah. Nah, disinilah menariknya SCF kalau itu dibungkus dan risikonya relatif lebih bagus dibandingkan jika memberi pinjaman biasa. Sampai sejauh ini apakah ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan? Bu Tidak? Dewi, Arif, Bu. Ya, silakan Pak Arif. Ya, kalau kita ketika di operasional agak sulit mengejar-ngejar nasabah untuk membuka LC di BNI, bukan karena di BNI-nya. Tadi Bu terakhir tadi cerita bahwa ketika antara supplier dan buyer sudah saling kenal, mereka menggunakan instrumen lain selain LC. Nah, mereka biasanya hanya shipping-nya, insurance-nya yang di-handle, kemudian perizinan di custom yang di-handle, tapi nanti tidak menggunakan dokumen LC, mereka akan langsung transfer. Gitu. Tapi dalam gambar grafik ini, apakah artinya antara LC dengan SCF, trade, itu menjadi pengganti gitu. Jadi orang tidak memakai LC, beralih ke SCF gitu. Bedanya secara fundamental apa Bu? Nanti Bu, mohon dijelaskan. Oke. Walaupun nanti kita akan bahas, mungkin saya juga bisa jawab sekilas. Jadi LC itu tidak akan, menurut saya LC itu akan tetap dibutuhkan. Pasti akan ada new entrant ke dalam market, ya. Pasti akan ada new buyer, pasti akan ada new goods. Agak tercampur aduk gitu loh. Ya, agak tercampur aduk. Saya suka menginikan, enggak, SCF itu ekosistem. Kalau OAF itu metode pembayarannya gitu loh. Nah, ini yang Pak Wawan sampaikan 100% agree Pak. Jadi memang benar yang disampaikan oleh Pak Wawan bahwa OAF itu metode teknis pembayarannya, artinya sifatnya seperti tadi yang disampaikan Ibu Dewi, pembayaran langsung antara supplier dengan buyernya. Sedangkan supply chain financing itu adalah OAF, pembayaran antara supplier dengan buyernya yang dikaitkan dengan ekosistem antara supplier dengan buyernya. Mana yang posisinya lebih kuat, itu nanti menjadi anchor, dan mana yang lemah menjadi spoke-nya atau menjadi chain-nya. Makanya muncul istilah supply chain financing itu karena berhubungan dengan supply dan demand antara seller dengan buyer, dikaitkan dengan kekuatan di dalam ekosistemnya, kemudian menggunakan metode pembayaran yang bersifat open account. Jadi memang apa yang Pak Wawan sampaikan tadi memang seperti itu Pak, memang benar seperti itu. Terima kasih Pak Dayat, Bu Dewi pencerahannya. Paling tidak artinya kita bisa next setelah ini sama gitu loh ininya, kesepahamannya gitu loh. Bu Dewi, Pak Dayat, boleh sharing sedikit ya? Monggo Pak. Boleh Pak. Ini yang ada di kita, mungkin Bu Dewi sudah tahu ya, bahwa nasabah korporasi itu memiliki fasilitas modal kerja, working capital ya. Nah, penggunaannya tidak efektif, tidak maksimal. Katakanlah dia mendapatkan fasilitas 500 miliar, hanya dipakai 100 atau 200 miliar, sehingga ada idle fasilitas yang di situ nggak dipakai, sehingga dari sisi bank sebenarnya ada potensial loss, gitu kan ya, karena nggak dipakai full. Ada 300 miliar yang harusnya kalau dipakai kita dapat interest income itu nggak dipakai. Nah, sementara si nasabah tersebut, si debitur tersebut dalam usahanya banyak sekali melibatkan transaksi dengan suppliernya. Nah, kemudian si supplier itu kita biayai dengan sistem supply chain financing. Arif menanggapi ya. Jadi clue-nya itu satu Pak. Clue-nya adalah kita punya exposure. Karena kan tadi korporat itu mungkin tidak harus diikat dengan suatu perjanjian atau apa, kalau saya nggak salah, atau paling tidak misalnya korporat itu hanya memberikan
jaminan itu seperti janji bayar. Itu salah satu kriterianya kan ada janji dari grup untuk menyelesaikan pinjaman kepada grupnya. Itu yang menjadi salah satu kriteria kelompok peminjam. Meta, kalau hubungan antara supplier dengan borrower sebenarnya tidak dikategorikan sebagai grup. Jadi tidak masuk ke perhitungan BMPK-nya. Misalkan tadi Unilever, dia akan dihitung atas BMPK Unilever sendiri, dan para supplier akan dihitung sebagai BMPK-nya supplier sendiri. SCF ini atau pembiayaan ini kan utang piutang dagang yang mungkin masa jatuh temponya di bawah 6 bulan, jadi sangat singkat. Ini mungkin ada sedikit giveaway nih buat teman-teman di PGV. Jadi ada hadiah kecil-kecilan. Kita siapkan, ada mau pilih mana, monggo nanti terserah, mau pilih BNI Tap Cash atau pilih e-money atau pilih BCA Flash. Nanti kita akan berikan giveaway itu dalam bentuk sudah ada fotonya Bapak Ibu. Jadi ini custom BNI Tap Cash. Apakah itu bisa kita katakan grup, Pak? Saya tuh agak khawatir dengan hal itu sebenarnya. Tapi nggak boleh Mas Adoyo, itu kok 6 bulan. Masa tektokan antar banknya 6 bulan kan juga nggak make sense. Oke, kita mulai lagi. Nah, sekarang kita sudah masuk ke materi SCF. Pak Arief atas supportnya, kesempatan yang telah diberikan kepada saya dan tim Hitsco. Terima kasih kepada Ibu Dewi yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan materi ini. Mungkin itu Bapak Ibu, dan mungkin kita tutup acara ini dengan penutupan dari Pak Arief. Monggo Pak Arief. Ya, terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat Pak Hidayat dan Bu Dewi. Pelatihan kali ini sangat interesting ya, menarik sekali dan memang bermanfaat buat kami. Overall ini berjalan bagus dan lancar dan bermanfaat. Semoga teman-teman juga bisa mengambil nilai positif dari pelatihan kita sore ini. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget. Aduh, thank you banget ya Mbak Dewi. Oke.